Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap diberikan kesehatan ya. Kesehatan badan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Serta anak-anak sekalian mudah-mudahan diberikan kelancaran ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita masih dalam kondisi pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang penggunaan rumus matematika ya. Penggunaan operasi dasar matematika pada aplikasi pengolah angka. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet yang biasa kita gunakan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita lakukan praktek bersama dalam menggunakan aplikasi pengolah angka menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Aplikasi ini juga bisa digunakan di aplikasi Excel atau di OpenOffice Calc ya. Artinya aplikasi yang bisa menggunakan aplikasi pengolah angka itu bisa menggunakan rumus operasi dasar matematika. Apakah aja itu? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, itu aplikasi operasi dasar matematika yang sering kita gunakan. Nah, nanti operasi-operasi itu nanti akan kita gunakan di aplikasi spreadsheet dengan menuliskan rumus ya, atau sering kenalnya dengan formula. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, silakan nanti setelah selesai menyimak ya atau menyaksikan video tutorial ini, kalian bisa mencoba menggunakan aplikasi spreadsheet yang sudah Bapak sediakan linknya di Google Classroom. Untuk itu mari kita bersama-sama praktek ya, mencoba untuk menggunakan operasi dasar matematika atau penggunaan formula operasi dasar matematika di aplikasi spreadsheet. Maka untuk itu silakan langsung ke browser ya. Silakan buka aplikasi spreadsheet-nya. Nah, ini aplikasi spreadsheet yang sudah kita gunakan atau sudah kita buat minggu yang lalu ya, atau pertemuan sebelumnya. Ini saya punya data ya. Punya data, ada nomor, nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan jumlah harga. Nah, untuk mengisi sel ini, maka saya akan tambahkan ya. Saya kasih judul misalkan. Di sini saya tambahkan kalau baris above ya, karena saya akan menambahkan baris di atasnya untuk judul. Insert above. Saya kasih nama data stok barang. Oke, saya hilangkan warnanya di sini. Oke, ini data stok barang yang bisa kita gunakan sebagai latihan ya. Sebelum mengisi nanti kolom jumlah barang, harga satuan, dan jumlah harga, akan Bapak sampaikan penggunaan operasi dasar matematika di aplikasi pengolah angka ya. Sebelum penggunaan formula itu, perlu diingat anak-anakku sekalian bahwa penggunaan formula atau penulisan formula di aplikasi pengolah angka harus diawali dengan tanda sama dengan gitu. Jadi sebelum menuliskan formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Simbolnya adalah seperti begini. Nah, simbol sama dengan ini wajib dipasang atau diinputkan di pertama kali sebelum menuliskan formula yang lain. Baik, kita buka dulu berarti ini. Silakan ditulis ya boleh. Kita bisa menggunakan
penjumlahan ya, misalkan di dasar itu perkalian ya, perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan pengurangan. Empat operasi dasar matematika ini kita bisa gunakan di program aplikasi pengolah angka ya. Nah, kalau operasi matematika biasanya ya, misalkan simbol matematika. Simbol operasi matematika dasar biasanya kalau di penulisan matematika, kalau perkalian itu pakai kali ya, atau huruf X. Kalau pembagian itu pakai titik 2 ya. Kalau penjumlahan berarti pakai menggunakan plus, kalau pengurangan menggunakan min. Nah, begitu. Nah, ini simbol matematika nih yang bisa kita gunakan ya. Saya perbesar dulu tampilannya nih supaya ini biar kelihatan. Jadi apabila di simbol matematika, jadi kalau biasa kita menggunakan operasi matematika, biasanya kalau perkalian menggunakan kali atau X, kalau pembagian menggunakan titik 2, penjumlahan menggunakan plus, kalau pengurangan menggunakan min. Nah, ini yang biasa digunakan di matematika ya. Bisa dulu ini. Oke, begini simbolnya. Tapi kalau di aplikasi pengolah angka, operasinya simbol di aplikasi pengolah angka, ini simbol pada aplikasi pengolah angka. Oke. Nah, simbolnya itu nanti menggunakan simbol yang berbeda, tapi ada beberapa simbol juga yang memiliki simbol yang sama ya. Misalkan perkalian nih, perkalian itu kalau di matematika simbolnya menggunakan X, tapi kalau di aplikasi pengolah angka menggunakan simbolnya adalah dengan tanda bintang ya. Kalau pembagian berarti menggunakan garis miring, kalau penjumlahan menggunakan plus, kalau pengurangan sama menggunakan min. Min. Itu saya munculkan agak perbesar sedikit. Oke. Nah, jadi yang membedakan itu hanya di perkalian dan di pembagian. Itu adalah simbol ya, simbol yang digunakan untuk operasi dasar matematika di aplikasi pengolah angka ya. Itu nanti kita akan coba bersama-sama ya. Nanti penggunaannya seperti apa. Bapak ulangi lagi bahwa simbol yang bisa kita gunakan di aplikasi pengolah angka apabila kita akan menghitung angka dengan menggunakan operasi dasar matematika, maka simbol yang digunakan perkalian menggunakan bintang, pembagian menggunakan garis miring, kalau penjumlahan menggunakan plus, dan pengurangan menggunakan min. Baik, kita contoh saja langsung. Contohnya adalah kita akan menghitung harga satuan dan jumlah harga. Misalkan di jumlah barang ini saya buatnya adalah misalkan ada data stok barang. Terigu misalkan ini 10, ini 20, berasnya ini misalkan 15, ini 45, ini misalkan 75. Nah, penulisan angka di aplikasi pengolah angka atau di aplikasi spreadsheet itu jangan menggunakan titik. Jadi langsung saja misalkan ini harga satuannya yang nama barang tepung terigu itu harga satuannya misalkan 3.500, jadi cukup menuliskannya 35 langsung 00 gitu. Tidak usah menggunakan titik karena nanti akan dilakukan format angka ya. Misalkan ini 23, yang ini 123.
3 250.000. Kalau ini misalkan harganya 17.000. Merah misalkan nah, ini kita sudah tentukan jumlah barangnya berapa, harga satuannya berapa. Untuk menghitung jumlah harga nih, jumlah harga itu berarti kita menggunakan operasinya adalah perkalian, yaitu jumlah barang dikali harga satuan. Nah, untuk menghitung jumlah harga dengan cara perkalian, bisa juga dengan cara menuliskan. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apabila kita akan menuliskan formula, itu wajib diawali atau harus diawali dengan tanda sama dengan. Bisa juga dengan sama dengan, berarti kan 10 dikali 3.500, 10 bintang 3.500. Nah, ini adalah formulanya. Ketika di enter, maka nanti akan menghasilkan 35.000 ya. Misalkan saya perbesar dulu tampilannya begini. Oke. Nah, jadi ketika di enter itu nanti yang keluar hasilnya. Ketika diklik 2 kali, maka akan muncul sama dengan 10 dikali itu menggunakan bintang 3.500. Itu formulanya. Ketika di enter maka akan muncul hasilnya. Nah, ini kita sudah menggunakan rumus operasi matematika perkalian. Kalau yang bawahnya berarti sama dengan 20 di bintang, berarti 23.023. Ketika di enter maka akan muncul hasil dari perkalian 20 dikali 23.000. Nah, cuman kendalanya adalah ketika jumlah barang ini kita ganti, misalkan saya ganti menjadi 12. Ketika di enter, maka jumlah harga ini tidak ikut berubah karena rumus yang kita gunakan adalah 10 dikali 3.500. Padahal jumlah barangnya sudah berubah menjadi 12, sehingga jumlah harganya pun harusnya berganti menjadi 12. Karena yang kita tuliskan adalah isi selnya, maka jumlah harganya tidak akan berubah. Gimana caranya supaya itu bisa berubah secara otomatis? Apabila jumlah barang kita ganti atau harga satuan kita ganti, maka di jumlah harganya pun otomatis akan berganti. Maka caranya adalah yang kita tuliskan jangan isi selnya, tapi nama selnya. Maksudnya gimana nama selnya itu? Apabila kita klik di sini, jumlah barang ini, berarti sel ini adalah sel C3. Di sini ada C3. Apa maksudnya? Itu angka 12 ini terletak di kolom C dan baris ketiga. Nah, kalau saya klik di sini, di harga satuan, berarti ini selnya D3. Maksudnya kolomnya kolom D, barisnya ketiga. Sehingga nanti di jumlah harga sini nih, yang kita tuliskan adalah nama selnya sama dengan, kita cukup klik yang ini, nanti akan muncul C3 dikali, berarti menggunakan bintang, harga satuan, tinggal klik yang ini. Maka nanti yang akan muncul adalah sama dengan C3 dikali D3. Enter. Nah, maka akan menghasilkan 42.000. Apabila ini operasinya sama tentang perkalian semua, tinggal diklik di sini, didekatkan ke sudut bawah sebelah kanan, tinggal klik tahan, tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis akan terisi. Kenapa bisa digunakan tarik sel? Karena ini menggunakan operasi matematika yang sama, yaitu perkalian semua. Nah, ini sehingga apabila nanti diganti, misalkan ini diganti dengan harga satuannya berubah jadi 5.000, kita ganti 1, 2, 3. Ketika di enter,
maka jumlah harga pun akan ikut terganti secara otomatis. Karena yang kita tuliskan formulanya adalah nama selnya, yaitu C3 dikali D3. Jadi angka berapapun yang nanti akan diisi pada sel tersebut, maka jumlah harganya akan otomatis berganti. Itu perkalian sekalian. Selanjutnya kita akan coba yang penjumlahan. Misalkan kita akan menghitung totalnya berapa ini. Jadi tepung terigu, minyak goreng, beras, tepung tapioka, sama gula merah. Kita akan jumlahkan, kita akan buat totalnya. Total dari jumlah harga ini berapa nih? Di sini nih. Sehingga nanti akan ketahuan total uangnya berapa. Maka untuk menjumlahkan ini berarti 60.000 ditambah 460.000 ditambah 3.750.000 ditambah 765.000 tambah 187.500. Maka rumus yang digunakan adalah sama dengan klik yang ini ditambah yang ini tambah 460.000 ditambah 3.750.000 ditambah 765.000 ditambah 187.500. Yang kita tuliskan adalah nama selnya, sehingga apabila nanti ganti jumlah harga, maka total pun akan ikut terganti secara otomatis. Ketika di enter akan muncul hasilnya 5.222.500 rupiah. Misalkan ini saya kasih nama total gitu ya. Oke, gitu anak-anak sekalian. Jadi penggunaan rumus operasi dasar matematika pada aplikasi pengolah angka adalah dengan cara demikian. Artinya kalian bisa mencoba untuk berlatih, mencoba untuk menggunakan operasi dasar matematika tersebut. Baik anak-anakku sekalian, itu contoh penggunaan operasi dasar matematika. Kalian bisa mencoba berlatih dengan menggunakan aplikasi pengolah angka untuk kasus yang lain ya. Misalkan perhitungan nilai, misalkan juga pembagian, hitung gaji karyawan, dan lain sebagainya yang memerlukan operasi dasar matematika. Itu kita bisa menggunakan aplikasi pengolah angka dengan menggunakan operasi dasar matematika. Jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan apabila kita akan menuliskan rumus ya atau formula di Microsoft Excel. Anak-anakku sekalian, demikian materi pembelajaran hari ini tentang operasi dasar matematika pada aplikasi pengolah angka. Jadi kalian bisa mencoba berlatih, mencoba untuk mengerjakan kasus-kasus yang lain atau operasi-operasi matematika yang bisa kalian coba, yang bisa kalian gunakan dengan menggunakan rumus operasi dasar matematika. Ingat, apapun formulanya yang dituliskan pada aplikasi pengolah angka harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi awali dengan tanda sama dengan baru ketik formulanya atau rumusnya. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit informasi, sedikit wawasan yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan buat kita semua. Semoga bisa diimplementasikan, bisa dicoba oleh kalian menggunakan aplikasi pengolah angka yang kalian miliki. Bisa tidak menggunakan aplikasi Excel? Bisa. Bisa juga menggunakan aplikasi OpenOffice Calc. Jadi kalian boleh menggunakan rumus operasi dasar matematika itu pada aplikasi pengolah angka apapun. Demikian, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.